ada percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Kita di depan kita sekarang ini ada percakapan atau hiwar, di dalam bahasa Arab disebut dengan hiwar antara Sa'id dengan Yasir. Bagi para peserta mic-nya dihidupkan, ana yang baca kemudian diikuti. Kita mulai. Bismillah. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Coba. Kitabu Muhammadin haza ya Yasir. Mumtaz. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Coba. La haza kitabu Hamidin. Mumtaz. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Mumtaz. Aina daftaru Ammarin? Aina daftarun ammarin? Daftaru, bukan daftarun ya. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru ammarin? Mumtaz. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man haza ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Haza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik. Kira-kira materi pelajaran yang kelima ini apa? Ada yang tahu? Baik. Materi dari pelajaran yang kelima ini adalah mudhaf. Sebentar. Mu mudhafun ilaihi. Ini sudah kita bahas dulu ketika masih menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadayk. Baik. Pembahasan atau materi dari pelajaran yang kelima ini adalah mudhafun ilaihi. Apa yang dimaksud dengan mudhafun ilaihi? Sebelum saya lanjut, ada yang masih ingat? Dulu kita udah bahas sewaktu masih menggunakan kitab Arabiyah Baina Yadayk. Ada yang masih ingat? Baik. Mudhafun ilaihi adalah menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Kami ulang. Mudhafun ilaihi adalah menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh di sini. Tapi tadi perlu diingat ya, mudhaf ini adalah menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Kita ambil contoh. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Maktabun. Baik, kita ambil sini
Maktabun. Kemudian kelas. Kelas bahasa Arabnya apa? Faslun. Faslun. Mumtaz. Baik. Sekarang di hadapan kita ini ada dua kata. Yang pertama ada maktabun, yang kedua ada faslun. Maktabun itu meja, faslun itu kelas. Sekarang bagaimana kita menggabungkan kedua kata ini menjadi satu makna, yaitu meja kelas. Ini kan meja kelas, jadi kita menggabung meja kelas. Gimana cara untuk menggabungkannya? Caranya adalah Salah. Caranya adalah yang pertama ini tetap turun menjadi maktabu, bukan bun lagi. Maktabu. Kemudian ini menjadi alif lam, ditambahkan alif lam menjadi Asli. al-pas Paslu. Paslu. al-pasli. Oh, paslu. Al-pasli. Baik. Yang pertama, perubahan dari maktabun ini dia menjadi dhammah maktabu. Kemudian kata yang kedua ditambahkan alif lam, kemudian baris akhirnya apa? Makro. Kasroh. Maka dibaca maktabul fasli, meja Kerja. kelas, meja kelas. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Di sini ada kata sayyarotun. Sayyarotun artinya apa? Ranjang. Sayyarotun. Mobil. Mobil. Mumtaz. Kemudian yang kedua ada kata mudirun. Mudirun artinya apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah atau ketua yayasan atau yang menjadi ketua di salah satu lembaga itu disebut dengan mudir. Ada suatu lembaga ketua atau posisi tertinggi yang mengatur lembaga tersebut itu disebut dengan mudir. Entah itu kepala sekolah, kepala perusahaan, kepala dan yang lainnya seperti itu. Itu disebut dengan mudir. Nah, sekarang kita punya dua kata, sayyaratun dan mudirun. Mobil dan mudir. Bagaimana kita menggabungkan kedua kata ini sehingga artinya nanti menjadi mobil mudir atau mobil kepala sekolah. Nah, bagaimana kita menggabungkannya? Saya Rotu Al-Mudiri. Sayyaratu al-mudiri. Tapi kalau disambung jadinya sayyaratul Mudiri. mumtaz. Sayyaratul mudiri. Jelas sampai di sini? Jelas. Daripada yang belum paham biar kita ulang kembali lagi. Nggak apa-apa. Jadi salah satu adab seorang belajar, etika seorang belajar, ketika ia tidak paham, dia langsung mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalau ia malu, tidak berani mengatakan bahwasanya dia tidak paham, tentu akan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, dan yang lainnya. Sudah meluangkan waktu dan tenaga, namun tidak dapat faedah. Makanya dosen-dosen kami di kelas sering menekankan, ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, langsung angkat tangan, langsung ditanyakan. Seperti itu. Kami ulang, kalau memang masih ada yang belum paham, kita ambil contoh berikutnya. Masih ada yang kurang paham atau sudah jelas? Boleh contoh berikutnya, Ustaz? Siap. Alhamdulillah, baik. Kita ambil contoh berikutnya lagi ya. Mengenai mudhaf mudhafun ilaih. Kami tegaskan kembali bahwasanya mudhafun ilaih menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Menggabungkan dua kata menjadi satu makna, atau di dalam pengertian yang lain bisa disebutkan dengan menyandarkan suatu kata ke kata berikutnya. Menyandarkan suatu kata ke kata berikutnya. Seperti ini. Maktabul fasli. Maktabun kita sandarkan ke kelas atau kita gabungkan dengan kelas. Maka jadinya maktabul fasli. Meja kelas. Kita ambil contoh berikutnya. Misalkan di sini kita punya kata baitun.
Baitun. Baitun artinya apa? Rumah. Rumah. Kemudian yang kedua kita punya kata mudarrisun. Mudarrisun artinya apa? Sekolah. Mudarrisun. Guru. 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 Mumtaz. Baitun rumah, mudarrisun guru. Bagaimana kita menggabungkan kedua kata ini sehingga maknanya nanti menjadi rumah guru. Baitun mudarrisun. Kalau seperti ini artinya belum rumah guru. Tidak. Namun untuk menjadikannya satu makna harus digabungkan. Nah, bagaimana cara menggabungkan tersebut? Maka yang pertama, baitun ini tetap menjadi Nah, itu baitu, bukan baitun lagi. Kalau di atas dia baitun, kalau di sini baitu. Baitu. Kemudian mudarrisun ditambahkan alif lam menjadi Mudarrisi. al mudar Risi. mudarrisi, dia menjadi Kasroh. kasroh. Nah, Kasroh. sehingga jadinya baitul Risi. mudarrisi, rumah Rumah guru. Baik. Inilah ia yang disebut dengan mudhaf dan yang ini disebut dengan mudhafun ilaihi. Nah, jelas. Ini yang kata yang pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan mudhafun ilaihi. Baik. Jelas sampai di sini? Nggak bisa. Jelas Ustaz, insyaallah. Baik, kita ambil contoh yang di kitab. Kita lihat kitabnya sekarang. Baik. Al-kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Di situ apa? Apakah? Kitabu Muhammadin, satu. Ini satu. Kitabu Madin. Jadi di sini pertama ada kata kitab, kemudian ada kata Muhammadin. Muhammad. Jadi digabung maka jadinya kitabu Muhammadin. Baik. Ustadz, alif lamnya di mana? Kok di situ nggak ada alif lamnya? Tadi di contoh ada alif lam. Nah, karena ini nama Orang. nama orang. Jadi nama orang itu tidak bisa berubah. Jadi kalau ada kalau ada orang namanya Agus, maka namanya akan tetap Agus, tidak bisa ditambahkan alif lam menjadi Al Agus, tidak bisa. Kalau ada orang namanya misalkan Jaka, maka di bahasa Arab juga tetap Jaka, tidak bisa ditambahkan alif lam menjadi Al Jaka, tidak, ya. Jadi di sini tetap tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam, maka menjadi kasrotain. Kita kembali ke sini, ke papan tulis ini. Dulu pembahasan pembahasan kalau nggak salah yang kedua, alif lam. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Baik. Kitabu Muhammadin. Pertama ada kitab, kemudian ada Muhammad. Jadi akan kita gabung sehingga maknanya nanti menjadi kitabnya Muhammad atau bukunya Muhammad. Maka seperti yang di atas, ini turun menjadi kitabu. Nah, di sini turun menjadi Muhammadin. Kenapa di sini din? Karena tidak ada alif lam. Adapun di sini kenapa cuman kasroh? Karena di sini ada alif lam. Jelas? Adapun Muhammadin ini menjadi kasrotain karena tidak ada alif lam. Namun tetap berbaris kasroh. Cuman kalau ada alif lam kasrohnya satu, kalau tidak ada alif lam kasrohnya dua. Jadi berarti kitabu ini apa? Mudhafun, dan Muhammadin ini mudhafun ilaihi.
ilaihi. Kitab ini menjadi mudhaf, Muhammadin menjadi mudhafun Ilaihi. ilaihi. Coba. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ya Yasir. Terjemahan lengkapnya gimana? Apakah Apakah Saya ini Yasir. kitabnya Muhammad, wahai Yasir? Mumtaz. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Yang menjadi mudhaf di sini apa? Kitab Kitab yang menjadi mudhafun ilaih Muhammadin. Muhammad. Nah, yang menjadi mudhaf harokatnya dhammah, yang menjadi mudhafun ilaih menjadi Kasroh. kasroh. Kalau tidak ada alif lam kasrohnya Dua. dua. Kalau ada alif lam kasrohnya Satu. jelas? Masya Allah. Artinya mudhaf itu harokatnya dhammah, mudhafun ilaih harokatnya Kasroh. kasroh. Kalau ada alif lam kasrohnya satu, kalau tidak ada alif lam kasrohnya Dua. dua. Baik, kita lanjut berikutnya. La, Yasir jawab apa? La, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Hamidin. Tidak, ini kitabnya siapa? Hamid. Hamid. Yang menjadi mudhaf di sini siapa? Kitabu. Kitab ini Kitabu. mudhaf. Terus Hamidin menjadi Mudhofun ilaihi. mudhafun ilaihi. Yang mudhaf harokatnya Doma. Nah, yang mudhafun ilaihi Kasroh. Kenapa kasrohnya dua? Karena tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Mumtaz. Lanjut. Aina kitabu Muhammadin? Di mana? Kitabnya Muhammad. Mana kitabnya Muhammad? Yang menjadi mudhaf di sini apa? Kitabu. 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 Yang menjadi mudhafun ilaihi Muhammadin. Muhammadin. Huwa alal Maktabu. huwa alal Maktabi. maktabi. Kenapa bi? Kenapa bi? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Ala. Ala. Mumtaz. Harus diingat pelajaran yang kemarin ya. Kenapa di sini bi? Karena ada huruf Jar. huruf jarnya apa? Ala. Nah, maka dibaca huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja. Hunaka apa? Hunaka Di sana. di sana ditulis ya. Yang belum tahu ditulis. Hunaka artinya Di sana. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Baik. Aina daftaru Ammarin? Di mana daftar apa? Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis. Mumtaz. Daftar itu buku tulis. Daftaru Ammarin. Di mana buku tulisnya? tulis. Mana buku tulis? Ammar. Buku tulisnya Umar. Ammar. Yang jadi mudhaf di sini apa? Daftaru. Daftaru. Daftar. Yang jadi mudhafun ilaihnya? Amarin. Ammar. Mudhaf harokatnya Doma. dhammah. Adapun mudhafun ilaih harokat akhirnya Kasroh. kenapa kasrohnya dua di sini? Karena tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Mumtaz. Lanjut. Huwa ala maktabil Mudarrisi. mudarrisi. Mumtaz. Dia ada di atas meja. Meja siapa? Mejanya guru. Mejanya guru. Berarti yang jadi mudhaf di sini apa? Maktabi. Maktabi. Yang menjadi mudhafun ilaih? Mudarrisi. Mudarrisi. Toib. Ustadz, bukannya mudhaf itu dhammah, kok di sini bisa kasroh? Kenapa? Karena di depannya ada Huruf. huruf jar. Jadi tadi kita bilang di sini mudhaf harokatnya dhammah. Kemudian ini juga mudhaf harokatnya dhammah. Ini juga dhammah. Lah, kok di sini mudhafnya harokatnya kasroh Ustadz? Iya, karena ada huruf Jar. huruf jar.
Sebelum mudhaf itu ada huruf Jar. maka dia juga ikut menjadi Kasroh. kasrah. Huwa ala maktabil mudarrisi. Yang menjadi mudhaf apa di sini? Maktabi. Maktabi. Yang menjadi mudhaf ilaih? Mudarrisi. Mudarrisi. Kenapa kasrohnya satu di sini? Karena ada alif lam. Karena di sini ada alif lamnya. Maktabul mudar. Aslinya kalau tidak ada ala, kita hilangkan alanya ini, maka dibaca maktabul mudarrisi. Mejanya guru. Tapi karena ada ala, maka dibaca dengan Maktabi. maktabil mudarrisi. Mumtaz. Qalamu man hadha ya Ali. Pulpen siapa? Ini, wahai Ali. Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini Pulpen guru. pulpen Pulpennya guru. guru. Atau ini pulpennya guru. Mudhofnya di mana di sini? Kolamu. Kolam. Kenapa dhammah? Karena tidak ada huruf Huruf jar. Berarti mudarris ini sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Harokatnya apa? Doma. Mudhofun ilaihi harokatnya? Dari kasroh. Kasrah. Kenapa kasrohnya satu? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Mumtaz. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana? Di mana? Hakibah apa? Di mana tas guru itu berada? Mumtaz. Di mana tasnya guru? Hakibah ini tas. Haqibatun tas. Haqibatul mudarrisi. Di mana tasnya guru. Yang menjadi mudhaf di sini apa? Hakibatun. Hakibah. Yang menjadi mudhafun ilaihnya? Al-Mudarris. Mudarris. Hakibah di sini harokat mudhaf, ini kan mudhaf. Harokatnya apa? Jar. Dhammah. Karena apa? Karena tidak ada huruf jar. ya. Kemudian mudhafun ilaih harokatnya tetap Kasroh. Kenapa kasrohnya satu? Karena Ada alif lam. ada alif lam. Baik. Terakhir, hiya tahtal maktabi. Tahta apa? Di bawah. Di bawah. Tahta ini di bawah. Makanya ada istilah naik tahta ya. Di Indonesia ada istilahnya naik tahta. Dia ke atas maksudnya. Berarti tahta itu di bawah. Di bawah. Ya tahtal maktabi. Dia di bawah, meja. Meja. Kenapa di sini bisa kasroh? Ini bukan mudhaf ilaih, bukan. Ini namanya tahta, ini namanya dzarab. Dzarab. Belum kita bahas. Nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya di pelajaran berikutnya. Dzarab. Dzarab. Kita nggak akan bahas panjang lebar di sini, insyaallah kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Ya, namun intinya di sini kasroh karena di sini ada tahta. Tahta ini merupakan dzarful makan. Insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Baik. Kita ulang, mudhafun ilaih itu apa? Menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Menggabungkan dua kata menjadi satu makna. Jadi kalau kita ingin menggabungkan dua kata menjadi satu makna, maka harus disusun dengan susunan mudhaf mudhafun ilaih. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita ambil contoh. Kita mau mengatakan rumah ustadz. Rumah ustadz. Bahasa Arab rumah baitun. Bahasa Arab ustazun. Berarti kalau rumah ustadz baitun ustazun. Tidak. Harus disusun dengan susunan mudhaf mudhafun ilaihi. Berarti kalau rumah ustadz susunan mudhaf mudhafun ilaihnya gimana? Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi atau baitul ustadzi. Jadi itulah dia susunan mudhaf mudhafun ilaihi. Jadi tidak bisa disusun sembarangan. Kita ambil contoh lain misalkan lemari apa misalkan lemari Muhammad. Lemari bahasa Arabnya apa?
khizanatun. Khizanatun itu lemari. Jadi lemari itu khizanatun. Ini lemari. Baik, kita sekarang mau mengatakan lemari Muhammad. Bahasa Arab lemari khizanatun Muhammad berarti Muhammad. Berarti kalau lemari Muhammad khizanatun Muhammadun. Benar atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi harus disusun dengan susunan apa? Mudhof. Mudhafun ilaihi. Berarti kalau lemari Muhammad susunan mudhafun ilaihnya gimana? Khizanatu Muhammadin. Muhammadin. Mumtaz. Khizanatu Muhammadin. Mudhafnya menjadi dhammah, mudhafun ilaihnya menjadi Kasroh kasroh. tanwin. Kalau tidak ada alif lam kasrohnya 2 atau kasrotain. Kalau ada alif lam kasrohnya 1. Baik, jelas sampai di sini? Insyaallah. Baik. Kita coba kasih pertanyaan. Kursi guru. Gimana susunan mudhaf ilaihnya? Ada yang bisa? Kursi guru. Susunan mudhaf ilaihnya gimana? Kursiyun mudarisi. Kursiyul mudarrisi. Mumtaz. Ada alif lam. Oke, peserta yang lain. Misalkan Polpen Hamid. Hamid nama orang. Polpen Hamid. Berarti susunan mudhaf ilaihnya gimana? Peserta yang lain? Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Atau tadi Hamid berarti qalamu Hamidin. Hamidin. Baik, mumtaz. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Materinya jelas insyaallah? Atau ada yang perlu diulang? Jelas Ustaz, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Yang mau bertanya silakan. Baik, karena sudah azan insyaallah. Ya, tafadhol Umu. Mudhof ilai berarti ini ya Ustadz kayak objek apa? Predikat ya? Maksudnya ya dia yang ini ya. Kalau di susunan kalimat mungkin tidak bisa dikatakan ya bisa dibuat sebagai objek bisa. Jadi misalkan Muhammad sebagai mudhof ilai. Bukan, misalkan kalau kita bikin kalimat seperti ini, kami bagikan dulu layarnya. Dijadikan objek bisa ya, kita buat sebagai objek bisa. Contohnya seperti ini nantinya. Contohnya seperti ini. Misalkan Muhammad, kita tulis bahasa Indonesia dulu. Muhammad merusakkan rumah Ali. Nah, merusakkan rumah Ali. Maka baik. Pertama kita ambil Muhammad. Berarti di sini Muhammad. Kemudian merusakkan. Merusakkan di dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan yufsidu. 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 Ini merusakkan, menghancurkan atau merusakkan. Yufsidu. Nah, rumah Ali. Jadi kita di sini punya dua kata, rumah Ali. Harus disusun dengan susunan apa? Mudhafun ilaih. Bagaimana susunannya?
rumah Ali. Bagaimana susunannya? Bait. Baitun. Baitu. Baitu aliyin. Mumtaz. Baitu aliyin. Maka susunannya menjadi baitu aliyin. Nah, baitu ini sebagai Mudhaf mudhaf. Aliyin ini sebagai mudhafun ilaihi. ilaihi. Nah, susunan mudhafun ilaihi ini menjadi objeknya. Ya, objeknya. Jadi kalau cuma sekedar mudhafun ilaihnya, kita tidak bisa katakan ini objek, ini tidak. Jadi susunannya bisa dijadikan sebagai objek, tinggal dicarikan subjek sama predikatnya saja. Jelas insyaallah? Jelas insyaallah? Insyaallah jelas. Lebih tepatnya bisa disebut sebagai kepemilikan. Disebut sebagai kepemilikan. Jadi mudhaf itu yang dimiliki, mudhafun ilaih yang memiliki. Kita ambil di sini. Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Kitab ini sebagai Mudhaf. Hamidin menjadi Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaih. Baik. Berarti kalau kita coba telaah, maka akan kita dapati bahwasanya kitab ini milik Hamid. Hamid. Berarti mudhaf itu yang dimiliki, bendanya, sesuatu yang dimiliki, dan mudhafun ilaih itu sebagai yang memiliki. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Jelas insyaallah? Insyaallah jelas. Sama berikutnya maktabul mudarrisi. Yang sebagai mudhaf apa? Maktabu. Maktab. Yang sebagai mudhafun ilaih? Mudarrisi. Mudarrisi. Berarti yang dimiliki apa? Maktab. Maktab. Yang memiliki siapa? Mudarrisi. Mudarrisi. Berarti bisa kita katakan bahwasanya mudhaf itu yang dimiliki bendanya dan mudhafun ilaih itu yang memiliki. Baik. Sama seperti tadi, maktabul fasli. Meja ke Kelas. Yang punya meja itu siapa? Kelas. Kelas. Jadi maktabul fasli, maktab itu mudhaf, al fasli menjadi mudhafun ilaih. Berarti yang dimiliki itu maktab, meja, yang punya meja itu Kelas. Jadi sekali lagi, mudhaf itu yang dimiliki, mudhafun ilaih yang memiliki. Baik, jelas sampai di sini? Insyaallah jelas. Tuh, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Barunya tapi pangkat kayak gini buang aja ya. Baik, karena sudah Jadi kalau azan mudhaf isya. ilaih, Iya, tafadhol silakan. mudhaf ilaih, mudhaf yang dimiliki ya. Kalau mudhaf Yang yang memiliki ya Ustaz. Benar. Kalau mudhaf Kalau baru mudhaf ya yang dimiliki bendanya, yang dimiliki. yang dimiliki bendanya Yang ya. dimiliki. Bendanya ya. Benar. Jadi kita punya dua istilah, yaitu mudhaf dan yang kedua mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang dimiliki, mudhafun ilaih itu yang Tahu cara nge-save? Baik. Ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan, silakan. Baik, kalau sudah jelas, karena sudah azan isya, kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah latihannya atau tamarnya akan kita ambil di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, kita tutup kelas kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.
Afwan wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.